Yang lain ikut aja rekamannya. Oke, verb 2 dari be apa? Halo? Was. Atau were ya. Verb ing dari be apa? Being ya. Being verb ketiga. Nah ini dikasih subjek gitu. Karena pasif berarti mana yang dibuat jadi ini kan ini subjek di kalimat aktif, ini semuanya aktif subjek, ini kalimat kata kerja transitif, ini objek. Nah sekarang objeknya dijadiin apa? Subjek, berarti gimana? Berarti a letter ya. Coba gimana subjeknya? Jadi sekarang ini kan dia menulis sebuah surat. Nah, berarti sekarang sebuah surat ditulis olehnya. Berarti a letter was being written. Was being apa? Written apa written? Written ya. Written by him. Nah ini kan masih positif. Sekarang kalau dibuat jadi tanda tanya berarti diinversi. Kata kerjanya dibuat duluan. Berarti was a letter being written by him. Kasih tanda tanya. Itu kan ya? Betul? Betul nggak? Kan pertanyaan. Yeah. Paham? Neng An, paham? Paham. Cep, paham Cep? Sama. Ini si Asep kemana ya? Tadi udah tahu sih dia. Katanya mau ngebuburit kali. Ya udahlah. Sekarang yang berikutnya, future perfect continuous. Future. Terus perfect continuous, tapi yang dalam bentuk negatif ya. Kalimat negatif. Kalau future apa cirinya? Yuk bareng-bareng. Will. Hah? Verb 1 will. Will verb 1. Will plus verb 1. Oke, ini yang negatif ya. Future cirinya adalah will verb 1. Perfect cirinya adalah have ditambah verb 3. Have tambah verb 3. Continuous be tambah verb ing. Pasifnya adalah be ditambah verb ketiga. Nah, sekarang yang berdekatan disilang ya. Verb 1 dari have, verb ketiga dari be, verb ing dari be yang berdekatan. Jadi pasif ini cirinya apa? Sekali lagi. Pasif itu cirinya apa? Halo? Halo? Pasif cirinya apa? Jadi tambah verb 3. Itu ya. Ingat ya. Oke. Lanjut. Berarti verb 1 dari have apa? Have. Terus verb 3 dari be. Verb 3 dari be. Apa? Halo? Verb ketiga dari be apa? Neng, apa verb ketiga dari be? Bin. Bin. Oke ya. Nah, verb ing dari be apa? Verb ing dari be adalah being. Ya. Tambah verb ketiga. Tambah verb ketiganya tulis lagi. Verb ketiga. Cuman tadi saya jelaskan tadi di sesi tadi ya. Kalau ada being setelah bin ada being nanti digimanain jadinya harusnya?
Ya? Coret. Being tambah verb ketiga. Itu ya. Plus by, plus objek, dan seterusnya. Harus dicoret, harus dibuang aja. Karena setelah been itu nggak ada being. Setelah been ketemu being, maka beingnya harus digimanain? Harus dicoret. Coret. Ya, seperti ini misalnya. Jadi gimana ini bentuknya? Ininya. Jadi nanti tadi kan yang nggak ikut, tadi nggak ikut ya. Bisa dikerjakan lagi nggak? Yang tadi yang 16 tadi kan kita belajar 16 tenses kalimat pasif ya. Verbal. Dicoba dikerjakan ya. Di waktu luangnya aja nggak apa-apa. Oke. Pada intinya sebenarnya mudah. Di pembahasan tadi itu yang saya jelaskan cuman ada 2 poin. Yang pertama pasif itu be ditambah verb ketiga. Jadi di semua rumus yang tenses yang 16 kemarin dikasih judul aja. Ditambahin aja future perfect continuous misalnya. Pasif gitu. Ditambahin aja rumusnya be tambah verb ketiga. Terus poin yang kedua, kalau setelah be sama setelah been itu enggak ada kata being, maka beingnya dicoret. Udah, itu aja. Sebenarnya tadi tuh cuma latihan aja. Oke. Masih ada orang? Mas. Ya. Oke. Nah, berarti yang ini gimana? Ini kan tadi dibuat kalimat negatif. Berarti a letter was being written. Kalau tadi kan berarti, nah sekarang subjeknya apa? Masih a letter. Berarti a letter, gimana coba? Will have. Ada suaranya? Ini? Nggak kedengeran? Will have been written by. Tuh. Will have been ya. Will have been written by him. Nah, gitu. Oke. Masih lanjut ke contoh soal berikutnya apa mau lanjut materi berikutnya nih? Masih perlu latihan atau mau lanjut ke soal berikutnya? Gimana Bapak aja? Gimana saya aja? Ini udah ke tanggung nih, 2 soal lagi coba. Nah, soalnya yang lain banyak yang nggak ikut juga nih. Terus tadi kan nggak ikut ya. Jadi, yang udah apa-apa yang materinya masih ini, tapi latihan lah. Oke, berarti win-win solution nih. Oke, lanjut ya. Yang C apa soalnya? Kenapa? Present simple. Oke. Nah, contoh yang C. Present. Coba sekarang jangan pakai rumus seperti biasa. Jadi saya present simple pasif. Jadi saya harap nih adik-adik sekarang langsung aja nulis rumusnya tanpa menurunkan seperti tadi. Soalnya nanti kan harus cepat. Yuk, langsung. Bisa nggak? Langsung ke soal tadi. Ke jawabannya. Halo? Bisa nggak? Yang negatif. Ini kan yang negatif ya. Maksudnya yang tadi. Kenapa? Ya tadi kan kita kan udah biasa tuh nurunin pakai persilangan. Ini diselangin. Simple nggak ada. Pasif kan ada. Ini kan be.
Sorry. Ini kan coba nengaan coba. Present cirinya apa? 21 ditambah atau ES. Tambah S atau ES kan. Simple ada cirinya nggak? Enggak. Nggak ada. Pasif? B ditambah verb 3. Nah, sekarang jangan lihat ke sini tapi langsung coba. Langsung. Rumusnya aja nggak apa-apa. Rumus present simple pasif gimana? Berarti satu langkahnya harus sudah dilewat gitu. Bisa nggak? Belum bisa. Nggak apa-apa kalau belum bisa, berarti tulis aja lagi. Verb 1 tambah S atau ES. Ini B ditambah verb ketiga. Oke. Nah, ini apa? Ya? MI. Verb 1 S atau S dari B apa? SMR. Dari mana ini? Dari mana? S. Dari? Kenapa ini verb 1 ya? Tambah S atau S dari B ini is MR dari mana? Dari Rumus. Coba dari cek ini infected ordinary ini catatannya. Masih ada nggak? Masih. Coba dicek di sini ya. Tambah verb ketiga. Kasih subjek ya. Jadi gimana kalimatnya? Letter is written by coba. him. Yang tadi yang ditanya. Coba. Saya. A letter written by him. Apa? Ini kalimatnya yang negatif. A letter is written. Kalau yang negatif coba langsung. Yang negatif berarti ini simple past ya, sorry. It's itu not. Sorry. Yang C ini contohnya simple past. Ya udah nambah soal nggak apa-apa. Berarti ini. Ya udah nggak apa-apa nambah soal. Kalau soalnya gini gimana? Berarti a letter gimana? A letter is not written by him. Oke. Betul ya? Bisa lah ya ini? Perlu soal lagi nggak? Halo? Ada yang perlu soal lagi? Coba ini simple, langsung nih jawab ya. Simple past negatif coba. Simple past pasif negatif. Gimana coba? Letter. Halo? Pas cirinya apa? Pas cirinya apa? Verb 2. Verb 2. Pasif cirinya apa? Ditambah verb ketiga ya. Oke. Nah, berarti verb 2 dari B apa? Was atau were. Tambah verb ketiga. Berarti subjek tambah was atau were tambah verb ketiga. Dan seterusnya. Nah, berarti kalau negatif dibalik aja. Was the letter apa? Verb ketiganya tadi dari write written by him. Oke. Mudah ya? Kalimat pasif mudah kan? Sampai sini ada yang kurang jelas nggak? Bagian mana?
Apa beda negatif sama positifnya apa, Pak? Kalau positif, oh sorry, ini bukan negatif ya. Kalau negatif ini apa? Ini salah kok kepada diem aja sih, saya salah. Ini negatif nih kalimatnya, bukan interrogatif. Kalau negatif dikasih kata not, artinya tidak. Dikasih kata tidak. Oh iya, Pak. Ini berarti jawabannya apa? Hah? Letter was not A letter was not by him. not By him. written ya. By him. Oke. Gimana? Paham kenapa ini dikasih not? Kan negatif. Kalau tanda tanya berarti dibalikin aja. Dibalik di inversi. Was a letter, was-nya dibalik di awal. Pakai struktur inversi dibalik. Jadi was a letter written dan seterusnya lah ya. Gampang lah. Tinggal. Ini mah tuh kembali ke pelajaran SMP. Ya enggak? Betul enggak? Betul? Iya, Pak. Sudah bisa? Siap Andre? Neng Aan? Bisa, Pak. Insya Allah. Neng Rizkia? Sudah bisa? Insya Allah, Pak. Oke. Saya simpan dulu ya. Kalau gitu lanjut aja dulu materinya. Biar sekarang ke non-progressive. Non-progressive verb. Apa itu non-progressive verb? Non-progressive verb. Artinya kata kerja yang tidak bisa dibuat ing. Gitu ya. Contohnya apa? Di sini ada, tadi saya share di WA grupnya yang ini nih. Oke. Non progresif. Ke situ kelihatan nggak? Ini saya buka browser. Halo? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Nah, ini buka browsernya adalah ada beberapa kata kerja yang tidak bisa dibuat ing gitu. Non progresif artinya tidak bisa dibuat verb ing. Di antaranya apa aja? Mental state yang menyatakan kondisi mental apa aja? Know, mengetahui, imagine, membayangkan, realize, menyadari, doubt, terus apa lagi? Recognize, believe, want, need, feel, think, gitu ya. Terus emotional state, ke kondisi emosional, misalnya love, fear, hate, benci, envy, cemburu, like, suka, mind, keberatan, care, peduli, ya, appreciate, menghargai. Terus apa lagi? Possession, kepemilikan, misalnya possess, memiliki, mempunyai, own, memiliki, atau mempunyai, have, mempunyai, belong, dan seterusnya. Ada juga ini yang menyatakan the sense of perception, panca indera, taste, rasa, feel. Halo, semuanya masih ada? Masih. Masih ya, hear. Nah, terus other existing stage. Jadi ada kata-kata kerja ini yang nggak bisa kita bikin ing gitu. Contohnya want aja. Wanting, nggak bisa. Ya, kita bikin wanting. Contoh, saya punya misalnya, contoh ya, I want to go home. Saya ingin pulang ke rumah. Nah, udah ada di rumah. Contoh aja ini Maya. Oke, kita buat ke yang A, misalnya ke past continuous. Coba.
yang aktif, terus yang positif. Aktif ya, masih kalimat yang sama berarti, tapi kita buat ke kalimat pasif. Gimana tuh? Yuk, siapa yang mau? Ini karena kita cuma bertiga, giliran aja deh. Sekarang siapa dulu? Siapa dulu sekarang? Halo? Halo? Cek Andre dulu coba. Halo? Nomor 1 apa? I. Mau rumus-rumusnya dulu coba. Rumusnya mau langsung atau mau diturunin lagi? Langsung coba. Langsung. Langsung jadi rumus, jangan diturunin. Pas itu kan di dalam hati aja. Di dalam hati pas cirinya apa? Soalnya kita berlatih cepat. Kedua berlatih cepat nih. Continuous cirinya apa? Bukan, continuous cirinya apa? Ditambah verb ing. Berarti apa tuh rumusnya? Past continuous. Is. Was. Atau were. Kayaknya masih belum terbiasa ya, nggak apa-apa deh. Kita bikin turunan aja, nggak apa-apa. Yuk, verb keduanya. Ini kan nanti jangan dibiasakan gini ya. Biasakan cepat. Verb kedua. Iya, Pak. Gitu kan. Continuous be ditambah verb ing. Ini kalau udah cepat, makanya perlu latihan sih. Ini sambil nulis nggak? Kalau sambil nulis mungkin bisa sambil latihan. Sambil nulis, Pak. Sambil nulis. Nah, sambil nulis. Nih, Rizkia sambil nulis. Iya, Pak. Apa? Nulis? Enggak. Hah? Enggak? Enggak nulis? Apa? Siapa? Nggak jelas suaranya. Oke, apa? Verb 2 dari B apa? Was atau? Were. Ditambah verb ing. Oke, kasih. Apa nih? Ini kan aktif ya, udah. Kasih objek. Biasanya kan subjek gitu rumusnya. I was, kalau kita bikin sesuai rumus ini, berarti I was wanting to go home. Ini benar apa salah? Jawabannya adalah salah ya. Salah. Jadi karena ini adalah non progresif, jadi non progresif tidak bisa dibikin verb ing, tidak bisa dibuat verb ing. Jadi past continuous ini dijadiin ke simple past jadinya. Sekali lagi past continuous, yang continuous ini karena tidak bisa dibuat verb ing-nya, jadi kembali ke simpelnya ya. Untuk khusus untuk kata kerja yang non progresif. Kata kerja yang non progresif gitu. Jadi di sini nama I wanted to go home. Jawabannya adalah I wanted to go home. Itu ya. Paham nggak? Kenapa nggak? Jadi pokoknya kalau continuous kembaliin ke simpelnya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Enggak, Pak. Oke, kalau tidak ada, sudah paham berarti. Kalau future continuous, misalnya. Future continuous aktif, terus negatif. Future continuous berarti jadiin future, simple future aja. Berarti ini nggak bisa continuous ya, jadiin ke future simple. Negatif. Future cirinya will tambah verb 1.
Gitu. Kalau negatif berarti udah aja. I will not, kasih tanda not aja. Kasih kata not. I will not go home. Bukan will. I will not. Oh, ada yang kurang. Sorry, ini kan I want to go. Ada yang kurang. I will not want. Di sini. I will not want to go home. I will not want to go home. Oke? Paham? Halo? Yo. Kamu tidak? Salah. Neng Rizkia paham? Salah, Pak. Neng Aan paham? Salah. Insya Allah gimana? Oke, kalau sudah paham, sekarang contoh berikutnya silakan dikerjakan ya. Contoh berikutnya adalah yang simple past aktif. Atau simple past udah langsung ada present continuous aja. Present continuous aktif, interrogatif bertanya. Yuk, gimana rumusnya? Ingat, karena saya lagi bahas non progresif, berarti present continuous kembali ke Present simple. betul sekali, present simple. Present simple. Tadi itu apa contohnya? I will not want to go home. Berarti will I want to go home. Gitu ya? Ya gitu. Bener salah? Halo? Bener salah coba ini? Nah, ini benar salah. Neng Rizkia, ini benar salah. Salah. Salah apa salahnya? Aina di depan. Aina di depan. Kenapa? I-nya tidak di depan. Bukan, ini kan tanda tanya, udah benar. Kalau tanda tanya berarti kata kerjanya di awal, subjek, pakai satu inversi. Tapi di sini ada yang salah. Apa yang salah? Oke, ini salah. Harusnya ini adalah bukan will, tapi menggunakan kata do. I want to go home. Do I want to go home? Gitu ya. Nah, kenapa kok bisa jadi gini? Ya mungkin perlu latihan beberapa. Present simple. Present itu kan tadi itu sejarahnya nggak apa-apa 3 menit lagi nih. Kalau saya buat jadi present continuous ya, yang rumusnya itu adalah
satu S atau ES ini ditambah verb ing ini jadi is, am, are tambah verb ing kan. Nah, kalau contoh di atas ini menggunakan rumus ini berarti apa tadi? Do I want to go home. Berarti I am wanting to go home. Ini kalau kita maksain, padahal kan ini salah. Ini salah ya. Berarti jadi am, I wanting dan seterusnya ini adalah salah. Ini salah total. Ini salah total. Kenapa? Karena kita kalau khusus untuk kata want yang merupakan apa? non progressive verb. Kalau ada continuous, kalimat yang continuous kita ubah menjadi simple. Gitu ya. Berarti ini bukan present continuous sekarang, harusnya tapi present simple. Khusus untuk present simple, cirinya presentnya adalah verb 1 tambah S atau ES. Kasih subjek. Udah, gitu aja. Nah, tapi di sini kan ini untuk pertanyaan. Kalau pertanyaan berarti kan kita menggunakan struktur inversi. Kalau tanpa pertanyaan yang aktif berarti kan I will apa tadi? I want ya, sorry, bukan I will. Kalau will mah future. I want to go home. Nah, kalau misalnya kita mau bikin pertanyaan dari bentuk kata seperti kata positif seperti ini ya, kita perlu kata kerja bantu. Berarti kasih aja kalau tanda tanya jadiin kata do di depannya. Do I want to go home. Kasih tanda tanya. Jadi inilah yang benar. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini non-progressive verb. Artinya kata kerja yang tidak bisa mengalami bentuk verb ing. Gitu ya. Sesi kedua kita mau lanjutkan ya? Masih ada waktu? Halo. Berikutnya, kalau tidak ada